Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satrio Homsin dan selamat datang di Saci TV. Jadi cerita ini datang dari Rini. Rini ini memiliki keluarga kecil. Dia memiliki suami dan 2 orang anak, cowok cewek. Yang satu waktu itu umurnya 7 tahun dan yang kedua ini perempuan anaknya usianya kala itu 5 tahun. Pada saat itu, pada suatu hari dia memang sama suaminya itu sudah berjanji kepada kedua putra-putrinya ini untuk mengajak pergi jalan-jalan pas malam minggu. Karena kan suaminya sibuk tuh kalau nggak malam minggu. Mereka sudah menjanjikan kepada 2 orang putra-putrinya ini untuk mengajak pergi jalan-jalan ke sebuah pusat jajanan atau pusat kuliner di kota tempat dia tinggal. Nah, pusat jajanan tersebut dahulunya adalah bekas pabrik gula yang memang dikenal angker sebenarnya dari zaman si Rini ini waktu kecil. Tetapi kemudian beberapa waktu yang lalu digubah atau direnovasi sehingga bekas pabrik gula tersebut menjadi tempat hiburan yang banyak menyajikan atau memperjualbelikan makanan dan minuman, juga tempat-tempat nongkrong untuk anak-anak muda di kotanya. Ini saya nggak akan menyebutkan nama tempatnya karena saat ini tempat ini lagi happening-happeningnya, jadi nggak mungkin saya sebutkan tempatnya di mana. Tapi mungkin bagi Rini tentunya yang berbagi cerita ini kepada saya, pasti langsung tahu dong pastinya karena kan ini cerita dari kamu dan juga teman-teman Rini tentunya. Malam minggu itu memang hari itu telah diguyur hujan siangnya sehingga pada malam harinya suasana itu cenderung dingin dan sedikit berangin kata si Rini. Kemudian waktu disuruh memilih, anak-anaknya ini memilih datang ke salah satu kafe untuk membeli makanan kecil bukan makanan berat dan juga minuman kesukaan mereka. Pada waktu mereka memilih kafe tersebut, sebenarnya Rini ini sudah merasa nggak enak karena memang kafe itu atau restoran itu adalah salah satu restoran yang selama ini agak-agak dihindari oleh si Rini. Karena Rini ini kan tumbuh dan berkembang di kota kecil tersebut ya. Jadi saat tempat tersebut masih berupa bekas pabrik gula peninggalan Belanda, dia udah tahu bahwa kafe tersebut memang dibangun di atas tanah yang dulunya saat dia sekolah dasar itu dikenal cukup angker. Ya, tapi karena anaknya meminta mereka untuk membeli makanannya di situ, akhirnya si Rini pun mengabulkan. Dan saat direnovasi, si pemilik kafe tersebut entah kenapa di depannya itu diberikan beberapa mainan anak-anak. Salah satunya ada ayunan, ada jungkat-jungkit. Mungkin itu diperuntukkan untuk menarik anak-anak ya, supaya anak-anak memang betah di sana. Dan berhasil kan anaknya Rini pun memilih kafe tersebut. Nah, mereka tiba di tempat tersebut itu pukul 7 dan gak disangka-sangka mereka gak dapet tempat saking ramenya tempat itu. Mereka mengantri dan memutuskan untuk membawa pulang, untuk membungkus dan membawa pulang makanan dan minuman dari kafe tersebut nanti dinikmatinya di rumah gitu. Saat mereka ngantri, si Rini ini sudah melihat ke arah kanan, kiri, ke arah mainan anak-anak tersebut. Kok ada yang aneh ya dengan ayunan ini? Anehnya kenapa, Mas? Kata si Rini, salah satu ayunan itu kan ada 3 tuh ayunan berjejer 1, 2, 3. Dan angin sama dong berhembusnya karena itu di tempat yang sama. Dia melihat ayunan yang paling kanan itu bergerak. Tetapi ayunan di sebelah-sebelahnya yang 2 itu diam, gak bergerak. Dia ngasih tahu ke suaminya, "Mas, itu kok ayunannya kayak bergerak apa mata saya ya? Karena kan aku ini lagi gak pakai kacamata, Mas." Terus kata suaminya, "Emang bergerak, Bun. Tapi udahlah, kena angin, namanya juga habis hujan," kata suaminya. Nah, si Rini ini tetap curiga kan. Dia ngantri, dia cuekin lah. Karena posisi dari ayunan itu ada di sebelah kirinya kan. Pada waktu dia makin mendekat ke kasir, mau pesan, dia noleh lagi. Ayunan itu tetap bergerak dan tetap ayunan yang sama. Kalau angin, gue ini berdiri di sini udah 15 menit loh. Masa iya yang diterpa angin, yang didorong angin itu cuma ayunan sebelah kanan doang, yang kiri-kiri yang 2 enggak. Mas, kok masih bergerak ya, Mas?
Udahlah Bun, kamu jangan merhatiin ke sana, ntar kamu malah takut sendiri gitu. Dan tanpa disadari anak Rini yang kecil, yang perempuan itu memang sedikit sensitif ya. Karena pada waktu kecil dia juga udah sering demam kalau ngelihat barang-barang halus gitulah. Nggak tumpul kayak orang tua dan kakaknya. Dia tuh agak sedikit sensitif yang kecil yang perempuan ini. Dia melihat terus ke arah ayunan yang bergerak itu. Dan secara nggak sadar mungkin ya si anak ini bilang, Bun, ayunannya gerak-gerak sendiri, itu sebenarnya ada yang duduk, katanya gitu. Terus kata si Rini, udah nak jangan dilihat, udah. Singkat cerita, pesanlah mereka makanan dan minuman untuk dibawa pulang. Di perjalanan sebenarnya Rini udah nggak enak hati dan dia ngelihat juga suaminya bawa motornya itu juga rada-rada aneh, nggak kayak biasanya, dia diem gitu kan, terus ingin cepat-cepat sampai rumah. Nah sampailah di rumah Rini merasa lega. Mereka pun menyantap makanan yang tadi dipesan. Setelah mereka menikmati makanan tersebut, mereka kan langsung tidur kan, sampai di rumah itu sekitar jam 9 gitu. Mereka tuh langsung bersiap-siap untuk tidur. Ayo tidur nak, kita masuk kamar tidur. Nah pas waktu mereka itu tidur, kebiasaan mereka adalah mematikan lampu karena mereka memang terbiasa tidur dengan kondisi kamar yang gelap. Di sini tiba-tiba anaknya yang kecil, kalau yang cowok udah tidur duluan ya. Nah yang kecil ini bilang, Bun, kakak yang tadi di ayunan itu ikut loh. Tadi kita naik motor. wah dengar kayak gitu si Rini langsung panik dong. Ikut gimana nak? Ya ikut ngikutin kita. Sampai di rumah tadi di halaman. Nah sekarang juga malah udah masuk rumah katanya. Makin panik si Rini dengar anaknya ngomong begitu kan. Nah denger putrinya nih ngomong begitu, dia langsung lihat-lihatan sama suaminya. Posisi tidurnya kan Rini ngadep-adepan sama suaminya, anak-anaknya ada di tengah kan. Begitu lihat-lihatan mereka udah nggak enak hati kan. Si Rini itu berniat untuk menyalakan lagi lampu kamarnya supaya nggak serem-serem amat gitu loh maksudnya. Nah pas Rini ini berdiri, tiba-tiba anaknya nyeletuk lagi. Bun, kakaknya ada di jendela loh. Nah sedangkan posisi cetekan, apa sih cetekan saklar ya yang buat nyalain lampu itu ada di dekat jendela. Rini langsung kaget kan. Terus habis gitu si ayahnya bangkit, dia yang nyetekin gitu. Nyala udah lampu, udah nyala, udah terang. Terus mereka pergi tidur lagi, mereka berbaring lagi, mereka berempat-empatan itu. Terus ditanya dengan isengnya sama si ayahnya ini. Padahal si Rini tadinya udah ngasih kode, nggak usah nanya-nanya lagi, udah kita tidur aja gitu. Tapi ayahnya kayaknya penasaran. Emang kakaknya kayak apa sih? Ya mereka membayangkan kalau duduk di ayunan itu ya Mbak Kun kan, Miss K kan. Terus habis itu anaknya jawab, pakai jilbab kayak bunda kalau pergi-pergi, kata dia gitu, kata anaknya. Pakai jilbab katanya kakaknya. Oh cantik nggak? Cantik pakai jilbab, tapi jilbabnya beda sama bunda. Kalau bunda kan jilbabnya jilbab, aduh gue nggak punya jilbab. Kalau bunda kan jilbabnya jilbab gitu. Tapi kalau kakaknya jilbabnya itu pakai jilbab, terus di atas kerudungnya, di atas jilbabnya itu ada gininya gitu. Jadi yang sedari tadi yang dia pikir, si Rini pikir itu adalah Miss K, ternyata adalah Puci.